Halo Jebret Tim, kembali bersama saya Oki Rengga di Dep Dagri pastinya. Bersama Om Gita dan Mas Rais. Bang Rais aja lah, Bang Rais. Hai, sini Kalau harus Om ya? harus Om, nggak bisa. Kalau dipanggil Abang kayak nggak menghargai gitu saya jadi. Saya jadi nggak sopan. Jadi ingat Om Danur gue kalau udah Iya, Om. emang nggak apa-apa, emang udah om-om juga kan. Hari ini pembahasan tidak jauh dari Piala AFF. Wah, kemarin kita baru saja menyaksikan Yang mana nih Timnas. pertandingan yang mana? Kamboja Laos? Bukan. Kamboja Laos kayaknya nggak terlalu menarik untuk kita bahas. Yang pasti pertandingan Vietnam Indonesia. Indonesia dikurung 2 kali 45. Gila. Ball position 70-30 tanpa ada shot On target. on target. Satu Ada shot itu pun ya di atas gawangnya Vietnam. Iya. Apa memang strategi dari Sintayong seperti itu? Evan Dimas kan nggak main di awal ya. Benar. Jadi strateginya benar-benar emang udah niat bertahan ya. Iya, Kalau iya, dibilang selama ini lawan Kamboja, lawan Laos uji coba kita pakai 2 center back. Iya. Kemarin langsung 3 Langsung center back 3, dipasang. iya benar. Bahkan kalau kita lihat Rahmat Irianto pun fungsinya lebih ke belakang ya. Iya. Ya, ini jadi kita emang niat bermain untuk dengan empat pemain yang benar-benar tujuan utamanya adalah bertahan. Dan kalau ngelihat ball possession-nya kan emang jauh. Kemudian passing juga jumlahnya 2 kali lipat ya dari Vietnam. Tapi kan yang harus dilihat adalah 21 shot-nya Vietnam itu hanya 1 shot on target. Benar. 7 diblok oleh para pemain belakang kita. Artinya mission accomplished ya kalau dibilang. Iya, benar. Dan tujuan utamanya kan adalah gimana poin kita di atas Malaysia pada saat pertandingan terakhir melawan Malaysia setidaknya. Sehingga hasil draw pun akan lolos. Jadi kalau gue bilang ya terlepas apapun, ya kalau dibilang saya cukup ada strategi dari Sintayong untuk berani memakai strategi yang berbeda pada saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Iya. Tapi bermain negatif football lah istilahnya. Kalau gue kita sekarang bilang Indonesia. yang dilihat itu adalah hasil akhir ya di mana-mana. Kalau masa permainan ya masa bodoh pastinya. Orang kan ngeliat kan hasil akhir kan. Benar. Mau main cantik tapi kalau nggak bisa nyetak gol percuma juga. Pasti ujung-ujungnya dicaci maki juga lah. Iya. Nah ini kan memang kita butuh poin dan memang harus ada strategi yang jitu dan Sintayong sudah melihat itu apalagi setelah Elkan ya. Elkan tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain kan. Iya. Ya udah situasinya itu sangat mepet dan dia sudah mengantisipasi akhirnya menurunkan 4 pemain bertipikal back tengah. Iya. Ada Alfian Redewangga, kemudian Rizky Ridho, Rahmat Irianto dan juga Fahrudin. Dan keempat-empatnya memang main sangat luar biasa sih semalam. Rapi sekali. Saya kasih kredit lebih untuk Rizky Ridho. Ya, Wah, luar biasa sekali dia kemarin. Dia benar-benar ngejaga lini pertahanan tuh kayak gak ada capeknya sampai menit akhir gitu. Iya, Bahkan kalau gue lihat posisi Rizky Ridho juga bagaimana melapis berkali-kali dari Asnawi ya, yang Dari Asnawi, kadang-kadang agak telat ke belakang, gitu, terus ditutup oleh Rizky Ridho. Juga Rahmat Irianto ya berkali-kali masuk ke posisi bek kanan untuk mengambil bola, untuk membuang bola ke tengah. Dan gue pikir mereka bermain all out ya 4-4 pemain itu. Terlepas ball position kita ya pasti jauh. Jauh benar. Karena ada beberapa peluang Vietnam yang bisa jadi gol sebenarnya. Tapi lagi-lagi pemain bawah Indonesia tuh cepat ngeblok. Iya, betul. Bahkan di menit akhir itu ada peluang dari Vietnam yang sudah ditendang tapi diblok sama Rizky Ridho. Siap sekali. Nah, dia sebenarnya tidak terlalu banyak melakukan penyelamatan segala macam juga karena kan bolanya nggak sampai gawang. Dan kalau dilihat kan sebenarnya gini, kita diserang terus-menerus diserang. Hampir setiap kali kalau kita kerjanya matiin tutup TV itu kelihatan. Setiap buka TV pasti lagi serangan ke Indonesia. Benar. Tapi Nadio pun jarang pegang bola ya. Artinya nggak ada save yang bisa dilakukan oleh Nadio. Kenapa? Karena block save yang dilakukan oleh para pemain belakang itu. Ada 7 shot block itu tadi yang dilakukan oleh para pemain belakang kita. Itu gambaran dia strategi disiplinnya tergambar. Terus kalau ngelihat di bench, mukanya Park Hang-seo itu tegang dan kesel kayaknya. Iya. Sintayong juga tegang, tapi nggak kesel. Sintayong lebih kalem. Iya, lebih kalem. Jadi gue pikir ya misinya dia berhasil, misinya yang satunya nggak berhasil gitu. Iya, karena bisa dilihat beberapa kali pelatihnya Vietnam tuh bahkan ofisialnya sampai maju ke depan. Iya. Karena ada beberapa benturan yang terjadi ketika pertandingan. Itu termasuk strategi nggak sih dari Sintayong? Ya, memang sebenarnya ini kalau berkaca dari kalau dari 2013 kita lawan Vietnam yang memang dengan kualitas seperti itu, ball possession-nya kuat, salah satu caranya bermain keras. Sebenarnya ya keras tapi kagak kasar ya, tapi keras memang. Dan itu yang ditunjukkan anak-anak untuk menghentikan kelebihan yang dimiliki oleh para pemain Vietnam. Punya skill, punya kecepatan, akselerasinya bagus, ya mau nggak mau harus dikerasin gitu. Nah di situ beberapa kali memang ada beberapa momen yang kerasnya memang agak menjurus memang. Tapi masih dalam batas normal loh kalau menurut gua. Tapi memang ya pelatih
Korea pelatihnya vakansi memang tipikalnya kayak gitu tuh. Agak provokatif dia agak memang. agak caper sih sebenarnya biar sering kelihatan kamera. Iya benar. Ya makanya Dia kan pernah kena kartu merah sebenarnya. Iya, benar, betul. benar, kartu merah, benar. Nah, ini akhirnya ya sekarang dia tuh kemarin pas menit 20 timnya nggak nyetak gol, itu sudah mulai khawatir karena dia memang mentargetkan setidaknya 20 menit udah ada 1 gol. Iya. Ternyata itu gagal dan Indonesia berhasil menjalankan strateginya, ya udah frustasi sampai pemain-pemainnya frustrasi kemarin. Iya benar. Masalah kalau kita benar-benar kehilangan ball position adalah nggak ada pemain kita yang bisa pegang bola. Nah, jelas. itu. Tapi kan Sintayong kalau dibilang miskin taktik, miskin strategi kata orang. Kalau gue sih enggak ngelihatnya. Pada saat taktiknya kan berubah. Jadi dia sebenarnya nggak miskin taktik. Kemudian di babak kedua Evan Dimas kan masuk gantiin Rahmat Irianto. Itu kita mulai bisa pegang bola ya, walaupun nggak benar-benar sebuah serangan yang membahayakan seperti diharapkan orang, serangan balik yang membahayakan kalau kalau sebuah tim bertahan. Tapi yang jelas bahwa ada perubahan strategi pada saat Evan Dimas dimasukkan menggantikan Rahmat Irianto. Berarti tanpa Elkan juga sebenarnya kita sudah siap. Siap harusnya. Ya kan sebenarnya kan di laga pertama kedua kan sudah dicobakan tanpa Elkan ini memang sebenarnya mau disiapin untuk lawan Vietnam dan Malaysia. Kalau lihat dari ininya ya, roadmap-nya sebenarnya back utamanya tuh kalau ngelihat dari itu kayak Farudin sama Elkan nih. Farudin sama Elkan. Nah, ini akhirnya mungkin ya karena Victor ada sama Ryuji nggak akan dikasih kesempatan. Nggak. Dan kalau gue ngeliatnya ini, kalau sampai Elkan kemarin main, mungkin nggak 3 center back jadinya. Ya, betul. Mungkin akan 2 center back, Farudin dan Elkan. Tapi dengan tidak adanya Elkan, ya mau nggak mau, ya harus dengan ngelihat Vietnam yang mainnya kayak gitu, mau nggak mau harus 3 center back. Benar, karena kalau seandainya dia pakai 4 back, mungkin Indonesia bakal main lebih terbuka. Nah, kesempatan Vietnam untuk nyetak gol mungkin lebih banyak kalau Indonesia mainnya terbuka. Kemarin kan benar-benar ngurung aja Indonesia main di bawah. Yang sebenarnya sih yang agak disayangin juga ya, sebenarnya itu para pemain kita tuh punya kualitas sebenarnya nggak jauh beda sama Vietnam. Cuma masalah kepercayaan diri kemarin ketika megang bola, ketika menguasai bola, mereka seperti udah langsung lepas buru-buru. Seperti panik sendiri. Nggak tahu mungkin Vietnamnya punya pressure bagus ya. Indonesianya pemain-pemain kita tuh nggak punya mental untuk ngontrol bola, melihat temen langsung passing kayak begitu nggak. Asal dapat gerasa gerusuk buang. Apalagi ya kalau ngelihat tujuan utamanya adalah bertahan. Tapi bertahannya benar-benar bagaimana kita nggak pegang bola sama sekali. Mungkin kalau dilihat adalah technical study groupnya AFF ini kan milih Aveandra Dewangga jadi pemain terbaik ya. Man of the match. Ini gambaran bagaimana ya pertahanan kita bagus. Artinya ya yang terpilih adalah pemain bertahan dari Indonesia. Itu gambarnya bahwa memang strateginya cukup berhasil. Tapi ya, memang jadinya ada nyinyir-nyinyir yang mengatakan bahwa kok cuma segini aja timnas jadinya. Ya. Karena ada kemarin sebenarnya kalau diperhatikan ketika Asnawi diganti keluar, ada celah di situ. Karena siap yang ganti tuh Dwi ya. Rizky Dwi nggak, walaupun dia punya 1 blok ketika di syuting Vietnam, tapi beberapa kali serangan Vietnam dari situ dia beberapa kali dilewatin. Apa memang nggak punya kualitas yang sama nih Sintayong untuk di bek kanan? Iya mungkin Asnawi agak di atas yang lain ya, mau nggak mau harus diakuin hal seperti itu. Tapi kan setidaknya ini gambaran dari Sintayong bahwa nanti pada saat melawan Malaysia ada strategi yang berbeda, ada pemain yang nanti bisa dimasukkan pada saat terjadi apa-apa dengan Asnawi misalnya. Jadi rotasi yang diperlukan cukup banyak. Dan kalau dilihat kan sampai sekarang Sintayong ini belum ada benar-benar starting 11 yang dia dapatkan ya. Artinya nggak pasti pemain winning timnya nggak ada, walaupun sudah menang 2 kali tetap dengan pemain-pemain yang berbeda ya. Dan ini gambaran bahwa sebenarnya ya dia cukup tahu strateginya berdasarkan siapa yang menjadi lawannya. Menarik ditunggu sih sebenarnya lawan Malaysia nanti siapa yang diturunkan, apakah tetap akan 3 center back, apakah dengan nggak mungkin 5-4-1 lah kayaknya ya. Mungkin akan balik ke 4-3-3 kayak biasa atau 4-2-3-1 kayak biasa. Karena pemain depan Indonesia kemarin seperti tidak berfungsi sama sekali. Benar kan Bang Rais? Iya betul. Ini memang yang menjadi salah satu mungkin handicap ya dari Indonesia timnas kita ya di posisi striker nih. Memang kita kurang striker house goal gitu. Nah, ini yang number 9 kita nggak ada ya. Nah, jelas. itu yang jelas kita ngandelin banget pemain-pemain cepat di sisi sayap. Itu yang sebenarnya Witan, Irfan Jaya, kemudian Ezra aja kan hanya ya mungkin sesekali untuk bisa memberikan tekanan ya, tapi kalau dia nggak dapat suplai bola yang bagus nggak bakal bisa jadi gol. Nah, itu yang terlihat juga ketika di 2 pertandingan sebelumnya Ezra kan bisa cetak gol juga karena dapat servis ya kan dari pemain sayap. Nah, ini yang sebenarnya
akan menjadi sebuah pertanyaan ketika memang nantinya kita ketemu Thailand atau Singapura di babak semifinal nanti. Iya, betul. Ya gue sih optimis nih harusnya lolos ke semifinal dengan situasi sekarang gitu. Ini berarti yang harus agak panik nih Safi Salih. Iya. Karena omongannya ya. Karena omongannya. Tapi saya sendiri tidak berani dulu mengeluarkan statement. Tapi kalau ngomongin Malaysia sebenarnya ini ada Safawi Rashid. Dia tuh masih bisa main. Padahal dia sekamar sama pemain Malaysia yang terkena COVID juga. Betul. Sementara Elkannya nggak boleh nih. Ya, itu yang dianggap kontroversi ya. Kenapa pemain ini bisa Konspirasi main? mulai bertebaran nih. Ya, betul. Bahwa ini usaha untuk setidaknya menyingkirkan Indonesia. Gue nggak bisa bilang bahwa ini benar-benar, tapi karena belum ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, hanya semacam apa ya, asumsi, dugaan, iya benar-benar. seuzonan lah istilahnya. Tapi ini juga udah membuktikan bahwasannya, kalaupun Elkan tidak main, Sintayong sudah punya Plan B, strategi, plan C. sudah Ya, punya betul. plan, tidak miskin taktik seperti Ole kan. Ya. Jadi Lawannya beda kali. oh iya, lawannya beda. Tapi setidaknya kan dia punya taktik-taktik ya. Elkan Bagun nggak bisa main, saya punya. Ya, betul. Sudah antisipasi. Opsinya udah ada ya Opsinya sejauh ini. sudah Dan ada. lini belakang kan penuh dengan pemain-pemain yang sebenarnya punya kualitas. Yang menariknya ditunggu lawan Malaysia itu kan kita hanya butuh hasil draw Iya. untuk kita bisa lolos. Tapi kan sebelum Sintayong pegang, kita kalah 2 kali di kualifikasi Piala Dunia lawan Malaysia. Iya. Sama dengan halnya kita kalah 2 kali lawan Vietnam. Vietnam kan sudah kita buktikan dengan main yang banyak dikritik orang, kok main di belakang kita bisa dapat 1 poin. Cukup 1 poin Malaysia, kita bisa melangkah sebagai runner up group ya. Runner up kemungkinan group. bisa. Ya nggak mungkin juga ngarepin Kamboja ngalahin Vietnam kan. Iya. Tapi mungkin aja. Nggak, jadi kalau gue pikir bahwa strateginya tidak akan sama dengan Vietnam, tapi akan mengarah untuk mendapatkan hasil setidaknya imbang melawan Malaysia. Jadi kita lihat dulu standing group. Sementara Indonesia di posisi pertama karena unggul selisih gol. Lebih baik, keduanya ada Vietnam, di bawahnya ada Malaysia. Harus hati-hati tetap Ini Harus yang- hati-hati. Yang bingung ngukur ini dari grup A pasti. Ini Singapura gue yakin pengen banget ketemu Indonesia dibandingkan Vietnam. ya. Betul. Pasti semuanya nih di antara dua ya setidaknya Thailand dibiarin jadi juara grup, Singapura pengen banget ketemu Indonesia biar dia bisa ke final. Seenggaknya perhitungan mereka nih kalau gue lihat Perhitungannya ya. Singapura ya. Iya, perhitungan Singapura gitu kan nganggap Indonesia ya pasti masih bisa kemakan nih. Iya, gitu. iya. Apalagi pernah kalah kan 2018 kemarin terakhir kita kalah juga sama Singapura di Iya. sana gitu Iya, di Singapura. betul, Nah, betul. ini menjadi hitung-hitungan mereka juga lawan Thailand, setidaknya mereka ngambil seri kan udah lolos juga ya, kalaupun kalah runner up, tapi kalau misalnya Indonesia bisa ngejut ini menang ya sudah berarti lewat di Singapura. Gue yakin bisa jadi Indonesia Thailand lagi nanti di final. Bisa Bisa jadi. Bisa jadi. Yang menarik mungkin kita harus nunggu juga Vietnam gimana, pasti nggak akan nurunin pemain utamanya Ya. lawan Kamboja. Tapi Berapa ini- menangnya dia lawan Kamboja, itu yang kan ukuran menjadi juara grup kan jadinya. Tapi ini mau kalau boleh tahu, ketika nanti di fase selanjutnya ini bakal sistem home away atau hanya sekali aja di turnamen kali ini? Kalau nggak salah Second sekali. leg. Kalau gue lihat coba lihat home away ya? Bukan home away, Kalau karena ini- mainnya kan di Singapura semuanya. di ya. Singapura Dua semua. leg Tapi ya? nggak kan akan Oh, bakal dua leg. Iya, Bakal dua leg. tetap. Dua leg dengan tidak menghitung gol tandang ataupun gol kandang jadinya. Kan? Berarti hanya akumulasi Agregat agregat jadinya. aja. Iya, betul. Berarti kalau hasilnya draw ada kesempatan perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu dan adu penalti ya, itu yang menarik. Tidak ada hitungan jumlah gol Iya. tandang kandang. Yang harus diingat adalah kita terakhir juara tuh tahun 91 SEA Games itu juga ya. Iya, Itu iya. dengan 2 kali adu penalti. Harus dibilang itu walaupun menang ya ugly win ya. Ugly win, tapi kan yang jelas juara. Jadi apapun kan orang bilang kemarin ugly, tapi hasilnya dapat. Iya. Ya timnas U19 juga pernah menang lewat adu Adu penalti. penalti. U16 juga adu Iya, penalti. betul. Jadi kita punya sejarah adu penalti yang Iya, lumayan baik nih betul. makin ke sini nih. Karena kan eranya Evan Dimas waktu itu yang Iya. adu penalti kan. Betul. Tapi kan kita di 2002 juga kalahnya adu penalti sama Thailand. Ya, betul. Benar. Ya di Itu 2002 kita kalahnya adu penalti. Ya mungkin Sintayong sudah punya strategi untuk ngelawan Malaysia. Nggak tahu ya dia bakal bertahan seperti ngelawan Vietnam, tapi kalau dari aku kayaknya dia bakal nyerang nih gitu. Ya, betul. Dan Tapi kalau nyerang pakai Ejra juga gimana kira-kira? Gue rasa sih pasti kayaknya yang bakal main nih antara Kusedia atau Dedik ya. jadi Sulistiawan. Iya, biasa kayaknya sih kalaupun Ezra ya paling nanti akan ada perubahan sih, gue yakin, karena kita harus agak tampil lebih menyerang dibandingkan lawan Vietnam, kemudian harus lebih hidup lagi, setidaknya lawan Malaysia ini harus memberikan perlawanan, harus bisa menguasai bola lah. Iya. Itu Iya, sih iya. permainan seperti ketika lawan Kamboja harus dilakuin lagi. Ejra sebenarnya punya body bagus, tapi Ya. dia nggak bisa ngontrol bola dengan baik untuk menjadi kemarin. gol ya, dan itu sulit, dan dia diharapkan sebenarnya one touch one goal karena sebagai Iya. posisi nomor 9, dan itu yang Iya, nggak iya. dipunyai oleh Indonesia sampai saat ini.
Tapi yang menariknya adalah kalau kita mengilas balik lawan Kamboja, kita menang dengan jumlah gol banyak. Iya. Kemudian lawan Laos juga gol banyak. Kritikannya pada waktu itu adalah lini belakang kita kropos. Kropos iya. Gol set piece 2 kali lawan Kamboja, terus gol yang dimana kita bertahan terlalu tinggi. Kemarin kan sebenarnya sudah dibuktiin sama Sintayong bahwa iya. bertahannya juga bisa, tapi depannya yang terus dikritik kok nggak ada counter attack sama sekali, bola lepas-lepas gitu aja. Ricky Kambuaya juga tidak menunjukkan kekambuayaannya dia sejauh ini. Dan saya kemarin sempat ada harapan ketika Rumake masuk. Iya, betul. Ternyata dia juga bertahan di bawah. Iya, memang kelemahan yang perbedaan ya. Ini yang harus disoroti juga dengan Singapura, Thailand, kemudian sama Vietnam dan Malaysia nih, kita kelemahannya pemain kita masih terlalu individualistis sih. Iya, betul. Itu yang kelihatan kemarin banget ketika lawan Vietnam gitu. Ketika megang bola, kalau pemain Vietnam kan cari temennya juga udah buka ruang gitu, mencari posisi yang enak untuk dioper gitu. Sementara kita udah kalau ngelihat temennya nggak ada, udah bawa sendiri maksain sampai ke depan dan akhirnya putus-putus terus sebelum sampai kotak penalti. Tapi prediksi Malaysia. Indonesia bakal lolos atau enggak? Wah, pasti lolos. Pasti. Lolos. Dipastikan. Menang atau draw? Bang Rais? Bisa menang lawan Malaysia. Gue lihat bisa. Kemungkinan menang itu tinggi. Ya udah. Malaysia nggak punya Terence Dang dah, yang jelas jadi gue nggak terlalu takut. Kalau saya Thailand nanti yang repot. Kalau saya dari segi ya poin-poin hitung-hitungan Indonesia menang lawan Malaysia. Sepakat kita tiga-tiganya menang berarti ya? Iya, basah. Berarti ya ada 3 gol tercipta. Tapi kalau ngomongin basah, kita tinggal dulu timnas. Kemarin pertandingan Liga 2 basah sekali. Aduh. Terutama pertandingan kedua ya. Persis Solo melawan Rans. Kalau menurut saya harusnya itu draw. Karena ada gol yang scrimmage pertama scrimmage yang pertama. Iya. Saya lihat tidak ditangkap oleh penjaga gawang. Iya. Itu masih bola lepas, bola liar diangkat, bolanya masuk tapi dianggap pelanggaran. Iya. Kalau yang kedua offside. Kalau yang kedua offside. Memang murni offside. Terlepas apapun itu gambaran bahwa striker Gaek masih bisa berfungsi dengan baik. Itu yang paling top. Eloko luar biasa. Dia bisa. Beto Gonzalez juga bikin gol di sebelah sana. Eloko main nggak terlalu kencang. Tapi dia tahu menempatkan posisi, dia efektif cetak gol aja. Indonesia butuh striker kayak gini sebenarnya. Timnas ya. Timnas kita ya. Sayang nggak ada yang lebih muda sekualitas Eloko. Benar. Sayangnya belum ada. Dan dengan cutting generation STY ya pemain-pemain seperti ini ya akan nggak dipandang sama STY apapun ya. Bukan cuma Eloko, Ilyas Pasuljevic yang sekarang jadi top scorer pun nggak sebenarnya bisa aja kan Singapura. Dipanggil sama Sintayong, tapi kayaknya nggak sesuai sama strateginya dia, sama strateginya dia yang pengen pemain-pemain muda dimunculkan. Iya, benar-benar. Kemarin nonton nggak Bang Rais pertandingan? Itu gokil sih. Harus diakuin, mengejutkan Rans ya, bisa unggul 3 gol duluan. Kemudian baru bisa dibalas sama Beto kan 3-1. Perlahan akhirnya jadi 4-2, terus akhirnya ya drama itulah setelah 4. Benar. Drama 4-2, terus ada akhirnya bisa cetak gol lagi menit akhir Irfan Jauhari, tapi yang jelas ini benar-benar sebuah suguhan pertandingan yang sangat luar biasa sih semalam. Karena harus diakui. Benar, karena di babak kedua sebenarnya Rans itu sudah bertahan. Iya. Dan ukurannya sebenarnya ini 2 babak yang berbeda ya. Rans ambil babak pertama, Persis ambil babak kedua. Kalau sampai gol 1 dari 2 gol itu tidak dianulir, itu pertandingan akan sangat seru sekali. Benar, karena kan kemarin begitu skor 3-2, itu tuh Rans bertahan. Kesalahannya Persis Solo itu pertahanannya. Pertahanannya. Artinya 3 dari 4 gol Rans itu murni kesalahannya dari para pemain belakang Persis Solo. Benar. Terutama gol keempat pada saat mereka udah Fabiano ngubur 3-2. sama siapa satu lagi? Di belakang tuh itunya Fabiano tuh. Itu duetnya Fabiano kan. Itu posisinya kenapa ketika di heading ya Gonzalez-nya free, dia kayak tahu aja nempatkan posisi bola bakal ke sini nih gitu. Iya. Dan gini, kalau kita sudah uber 3-2 kan kita benar-benar harus memperkuat pertahanan dengan memberikan dukungan pada penyerang, dan itu tidak dilakukan oleh Persis sehingga mereka kemasukan gol keempat, jadi kayak percuma aja bahwa mereka bangkit sebenarnya di babak kedua. Iya, betul. Apa pembelian di 8 besar ini menurut saya Rans cukup efektif pembeliannya. Dia mengganti penjaga gawang tuh. Iya benar, kan Kurniawan Kartika Aji ya. Iya, maksudnya di waktu di penyisihan grup
kelemahan Rans itu salah satunya penjaga Jaga gawang. gawang, ya. Beberapa kali penjaga gawang melakukan kesalahan. Dia benahi, dia datangkan Kartika Kartika Aji. ya betul. Pembeliannya bagus. Nah ini tinggal duit antara Ada Alvin juga ya? Rahmat Darmawan sama Jackson. Ya. Rahmat Darmawan mulai positif nih. Soalnya menang terus. Jackson-nya masih ke bawah waktu di Persipura nih. Dan Jackson juga nggak boleh ada di bench ya, itu penyakitnya. Dan artinya dia nggak bisa langsung memberikan kepada timnya bagaimana strategi yang dia inginkan. Artinya dia harus bisikin atau di ruang ganti. Ini yang gue pikir masih menjadi kendala bagi Persis Solo sendiri. Tapi terlepas apapun kan masih harus dilihat 2 pertandingan ke depan ya. Artinya Rans dengan kemenangan mereka masih harus berhadapan dengan Sriwijaya dan Persiba. Kalau melihat Sriwijaya kan juga kemarin mereka bisa mengejar ketertinggalan setelah ketinggalan dan ini yang gue pikir harus diwaspadai oleh Rans karena ukurannya babak kedua mereka ini loh mereka keteteran sebenarnya. Ujiannya Rans ini di pertandingan kedua. Ya, betul. Kalau seandainya dia bisa menangkan pertandingan, peluang dia untuk lolos ke Liga 1 lumayan. Tapi kalau dia gagal, ya masih ada harapan dia nggak jadi lolos. Lolos ke semifinal atau Liga 1? Ke semifinal. Okay. Ke semifinal aja dulu. Semifinalnya dulu. Kalau Persis sendiri Bang Rais gimana? 2 pertandingan sisa. 2 pertandingan sisa lawannya Sriwijaya FC dan juga Persiba Balikpapan. Ya. Ini bukan tim yang mudah ya. Persiba juga punya materi pemain yang juga cukup baik. Sriwijaya apalagi. Ada 3 porosnya di situ. Valentino Telabun, kemudian Nur Iskandar dan juga Dedi Hartono ya. Ini yang mesti diwaspadai juga oleh Persis Solo biar nggak kecolongan sama pemain-pemain senior macam mereka gitu. Karena bisa dibilang pengalaman pemain senior di Liga 2 itu benar-benar kelihatan banget fungsinya mereka gitu. Benar-benar berpengaruh banget untuk tim Liga 2. Nah, itu nanti Persis Solo harus antisipasi lagi bagaimana serangan balik dari lawan. Ini gue juga nggak ngerti apakah faktor U juga nih Fabiano gitu. Fabiano, Ganjar Mukti ini agak telat dan kurang mengantisipasi. Nah ini yang harus menjadi evaluasi sih sebenarnya bagi Persis Solo untuk menghadapi 2 tim yang berpengalaman sebenarnya tradisi. Ada satu sebenarnya Sriwijaya kemarin kan mainnya kayak biasa aja ya pada saat mereka ketinggalan. Tapi pada saat mereka melakukan serangan balik cepat ada 2 gol mereka dapat. Dan kalau melihat situasinya adalah Fabiano dengan unsur keuzurannya itu yang bisa merepotkan pada saat mereka harus berhadapan dengan Sriwijaya. Dan tekanan ada di Persis ya. Kenapa? Karena mereka harus mengejar kehilangan 3 poin di pertandingan pertama. Tapi peluang untuk lolos ke babak semifinal Persis masih ada. Masih. Ya ini ketika ngelawan Sriwijaya, kalau seandainya kalah, Persis harus mengulang di tahun depan lagi untuk kalau mau lolos ke Liga 1. Bisa jadi kayak tragedi di grup D kemarin, babak awal. Bisa jadi kayak gitu lagi nih, terjadi lagi nih ketatnya. Ya ini sangat ketat. Kalau kita lihat kemarin Mitra Kukar seolah-olah udah aman ya. Ada di posisi kedua masuk ke pertandingan terakhir. Tapi mereka malah kesingkir ke Liga 3 sekarang. Ini nggak akan ada yang tersingkir karena tetap akan tampil di Liga 2 tapi nggak sampai semifinal. Kan sudah banyak nih habis nih uang untuk persiapan menuju Liga 1. Kalau harus mengulang lagi, apakah manajemen siap? Atau udah saya nggak mau ngurusinnya lagi, bisa aja sebenarnya. Karena prediksi awal kan dari grup ini yang akan lolos Sriwijaya dan Persis Solo. Tapi hasil pertandingan pertama yang mengejutkan justru Rahmat Darmawan dengan Ransnya. Jadi harus berjuang benar-benar terutama dari sisi Persis Solo. Tapi kemarin ada insiden. Iya. Menit akhir. Ya itu kacau. Kena kartu merah dia. Padahal dia bukan pemain. Dan yang aneh dia ngejar, dia nabrak, dia jatuh, dia yang sakit. Kenapa kau diving dalam hatiku? Kenapa divingnya? Dia dikasih kartu merah. Kan sayang, maksudnya pertandingannya bagus, kenapa ada keributan kayak begitu? Ini sebenarnya tekanan buat yang terkena kartu merah. Jadi mau nggak mau ya. Asisten juga langsung, padahal asistennya nggak kenapa-kenapa, cuma ditabrak aja. Di sepak bola drama selalu ada. Sangat disayangkan karena walaupun memang ada kontroversi dengan dianulirnya gol pertama. Tapi kan sebenarnya jelas bahwa dia marah setelah gol kedua terjadi. Anulir gol kedua terjadi ya. Jadi mau nggak mau ya ada semacam emosi yang harusnya dia bisa cegah. Bisa tahan, tapi sebenarnya kalau dia lihat yang anulir kedua itu memang murni offside. Murni offside. Kalau yang pertama dia mungkin bisa. Bisa debatable. Itu sekali lagi tidak adanya VAR di Liga Indonesia membuat hal-hal seperti itu nggak bisa
di apa istilahnya mau didebatkan juga nggak bisa karena nggak ada bukti video segala macam. Benar. Tapi kalau yang VAR bukannya Ras nanti yang protes ya? Salah ya. Di grup sebelahnya hari ini tim kesayangan saya bakal bertanding melawan Sulut United. Wah, Manchester City-nya Indonesia. Ya kan begitu dia. Iya betul. Dengan logonya ya, logo kayak Manchester City. Peluangnya tetap ya sejak awal kan PSMS, tapi kan Sulut mengejutkan ya sebenarnya dengan dia lolos dari grup D yang ketat. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu terkejut loh kalau Sulut lolos, karena Sulut ini persiapannya sudah sangat baik sebenarnya. Secara 11-12 dengan Dewa United secara kayak Dewa United sama nggak terlalu disorot media juga, dia rekrut pemain-pemain bagus, jadi nggak terlalu terkejut. Tapi kalau dia lolos ke Liga 1, saya terkejut nih. Saya terkejut kalau dia lolos ke Liga 1. Iya. Karena soalnya hari ini dia main pas ini lagi tayang, PSMS lagi main lawan Sulut. PSMS juga beli beberapa pemain. Salah satunya Saiful Indra Cahya, dalam hati saya ngapain lah dia gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Aduh, dia kan kemarin yang bermasalah kan. Kali aja tendangannya Saiful Indra Cahya berguna nanti buat PSMS loh. Nah, PSMS memang rap-rap. Tapi ada bola. Kalau nggak ada bola itu nyakitin namanya. Tapi mudah-mudahan Saiful Indra Cahya bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya untuk PSMS. Secara prediksi PSMS bakal lebih unggul atau nggak kira-kira lawan Sulut? Kalau ngeliat materi pemain lebih berpengalaman, gue masih megang PSMS. Beneran. Gua harusnya enggak. Dan enggak draw ini pertandingan harusnya ya. Harusnya ini bukan buat gerin lo ya. Tapi ini harusnya buat PSMS ini. Saya nggak GR, saya yakin gol sama PSMS. Saya punya keyakinan ini kalau seandainya nggak lagi di sini, saya udah berangkat nonton langsung ini. Udah janjian emang. Ternyata hari ini nggak bisa. Kalau di pertandingan selanjutnya itu ada Dewa United PSIM melawan PSIM. Dewa United bakal mudah menang atau gimana nih, Om? Kalau mudah menang nggak tahu, nggak juga, gue nggak terlalu yakin akan mudah menang. Tapi kan kalau melihat hasil pertandingan di grupnya Dewa United sebenarnya mereka melenggangnya dengan enak ya. Terlepas hasil yang gue anggap kontroversi ya mereka kalah itu di 2 pertandingan, terutama pertandingan terakhir ya. Nah, tapi itu kan kita bilang dia pakai pemain-pemain yang jarang main mungkin segala macam ya. PSIM pun nggak konsisten ya. Di beberapa pertandingan tapi selebihnya juga ini yang membuat mereka jadi runner up. Jadi kalau gue pikir ini harusnya Dewa dan PSMS yang dapat menang di pertandingan pertama. Dewa dan PSMS. Iya. Yang bakal lolos? Dewa dan PSMS. Nggak tahu kalau Rais. Kalau Bang Rais di grup itu? Gue masih megang PSIM Mas kita. PSIM dengan PSIM. Karena bisa dibilang Coach Seto ini salah satu punya taktikal yang sangat cerdik. Coach Seto itu terbukti waktu mereka ngalahin Persis Solo, kemudian memang di menit akhir pertandingan akhir di fase awal itu kan mereka menang dapat tren positif gitu. Nah, ini udah mulai kebentuk timnya, datang lagi pemain baru, tambah lagi Lord Dayat loh. Iya. Lord Dayat udah di PSIM sekarang loh. Lord Dayat udah di PSIM. Jadi harusnya pertahanan tambah kuat gitu. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat aja nanti gitu lawan Dewa United yang memang materi pemainnya sebenarnya nggak begitu disorot tapi sebenarnya wah juga. Iya. Wah juga Dewa United gitu. Ya kita lihat nanti PSIM. Soalnya sayang nih PSIM kalau nggak lolos. Lagian udah bagus kan. Oh iya. Nah, kalau PSMS saya nih kalau lolos bingung saya mau mainkan di mana. Masa mau main di Teladan lagi yang nggak direnov. Benar. Renovasi dong harus. Nggak mau renov, soalnya mau bikin stadion baru. Biasa Indonesia. Jangan bikin stadion baru, harus bikin sekarang. Kalau bikin stadion baru nanti kelempar lagi ke Liga 2. Iya bikinnya sekarang, tapi kan untuk persiapan PON. Biasa Indonesia kalau mau stadion baru ditunjuk jadi tuan rumah PON dulu baru ada stadion baru. Iya, main di Harapan Bangsa ya. Gue cuma ingat Persiba aja, Persiba bikin stadion baru, nggak lolos dia langsung ke Iya, makanya Persiba juga sayang. Kita lihat saja nanti grup ini grup X sama Y ya, atau grup apa? X sama Y ya. Kita lihat nanti apakah Persis bisa lolos ke babak selanjutnya atau malah terjegal. Di grup sebelahnya PSMS apa bisa ke semifinal atau tidak. Sampai ketemu di Depdagri selanjutnya.